Nah ini gue dapet cerita, ada seorang suami ngejual istrinya sendiri buat duit, tapi jualnya bukan ke orang, ke setan. Anjir. Wah, Gokil kan? Wow. Ini kejadiannya di daerah Jawa Barat, di sekitaran Tasik gitu, tempat tinggalnya mereka ya. Nah ini kejadian ini sebenarnya udah lama banget. Kalau dari temen gue dia bilang ini kejadiannya tuh di tahun 90-an. Oke. Ada sepasang suami istri, kita sebut aja ini gue udah samarin namanya ya. Namanya tuh ada Mbak Danti sama suaminya namanya Nanang. Nah mereka ini punya 4 orang anak. Nah di tahun itu tuh di tahun 90-an mereka masih muda kayak 20-an hampir 30 ya. Zaman dulu kan orang tuh kalau nikah muda anak banyak itu kan cukup ya Iya. cukup lazim lah ya. ya. Nah mereka berdua tuh hidup dalam keadaan susah banget Nat, Moy. Miskin banget, bener-bener gak punya duit. Pokoknya kayak gak punya apa-apa. Rumah tuh kayak petakan doang, bener-bener susah deh. Dan ya gak cuma zaman dulu ya, zaman sekarang kan juga banyak kayak gitu ya. Iya. Kayak mungkin merasa banyak anak banyak rezeki. Ya ada juga sih, cuman mungkin mereka gak bisa maintain sebagus itu. Iya. Atau ya amit-amit emang rezekinya seburuk itu gitu loh. Nah mereka tuh bahkan udah sampai di tahap putus asa. Si Mbak Danti dan Mas Nanang ini ya. Mereka udah sampai putus asa banget. Dan saking jeleknya keadaan ekonomi mereka gitu loh. Pokoknya bener-bener hancur lah keluarganya mereka. Ya lu bayangin aja maksudnya suami istri yang masih muda gitu ya. Terus anaknya 4, ngehidupinnya gimana gitu kan. Iya. Agak bingung juga mau cari kerja di mana. Mungkin mereka juga nggak punya keahlian yang bagus gitu ya. Nah terus Nanang ini dia dapat cerita lah, dia punya temen gitu namanya Kang Mardi. Dia praktisi dukun lah ya kita sebut aja. Nah si Kang Mardi ini karena tahu kondisinya Nanang kayak gimana, dia tuh nyaranin ke Nanang, mau punya duit cepet nggak? Terus Nanang tanya dong, wah gimana caranya? Mardi bilang, jual aja istri kamu. Hah. Nah terus Nadi tuh bilang, dia nyeritain ada satu tempat di daerah Jawa Barat. Nah ini gue nggak bisa kasih tau di mana karena emang Bukan di Tasik juga. bukan beda, kayak agak jauh gitu. Cuman temen gue juga nggak mau ngasih tahu ini tempatnya di mana. Tapi intinya ada satu tempat sakral gitu, ya sakral secara ilmu hitam lah ya. Nah kalau misalkan si Nanang ini ke sana, dia bawa istrinya, dia jual ke sana, dia bisa dapat duit banyak banget. Tapi si Nanang ini nggak tahu kalau yang mau dijual itu arahnya ke arah mistis, Bi. Udah tahu, karena Oh. diceritain sama si Mardi kayak gitu. Ya lu jual aja istri lu ke setan. Oh. Gila. Nah, cuman nih yang bangsatnya banget ya. Jadi si istrinya ini pas dibawa ke tempat itu, sorry ya. Istrinya tuh bakal berhubungan seksual di tempat itu, tapi nggak boleh sama suaminya. Terus sama siapa? Nah, sama orang lain. Jadi tuh nanti si Mbak Danti ini dalam tanda kutip main sama orang lain di sana, sama cowok lain. Nah, tapi ketika berhubungan seksual ini, si cowoknya tuh nggak boleh sampai keluar, nggak boleh sampai apa Iya. sih bahasanya? Ejakulasi lah Iya, ya. ejakulasi. Dia nggak boleh sampai ejakulasi. Nah, setelah ngelakuin itu, udah nggak sampai ejakulasi gitu ya, nanti bakal muncul makhluk, dan makhluk ini yang bakal nidurin istri lu, katanya gitu. Anjir. Gila ya. Jadi kayak dalam satu waktu dia bisa ditidurin sama 2 laki-laki. Iya. Tapi yang satu sosok makhluk halus kan? Yang satu bukan suaminya, yang satu lagi makhluk halus. Gila. Gila kan? Simple sebenarnya ya. Cuman kayak ya Nanang bilang gila banget nih. Nanang di situ nggak mau dong bilang ke Mardi gitu kayak ya nggak mungkin gue jual istri gue buat ditidurin sama 2 orang, yang satu bukan gue, yang satu juga makhluk astral gitu kan. Iya. Udah tuh dia pulang ke rumah, diceritain ke istrinya, dan begonya, istrinya mau Karena karena kepepet duit. Duit, Moy. Tapi ya out of Anjir. our mind banget ya kenapa istrinya mau gitu kan. Hah. Ya udah tuh akhirnya setelah memang karena mereka berdua putus asa, butuh banget duit gitu ya. Istrinya bilang ya udahlah yang penting buat anak-anak. Habis diskusi sempet cekcok juga ya, akhirnya sama-sama sepakat gitu dan di sama Nanang. Akhirnya mereka cari tuh kandidat yang tepat, kandidat ya cowok ini yang bisa diajak buat kerjasama sama si makhluk ini, dikasih komisi juga nantinya gitu ya. Karena emang gak boleh sama suami sendiri kan. Udah dapet nih orangnya. Mereka jalan tuh ke tempat itu, si tempat sakral itu. Dilakuin bener-bener. Si Danti ini berhubungan seksual sama pria lain gitu ya di malam itu, di tempat itu juga. Dan Nanangnya gak ada deket situ. Dan setelah ritualnya selesai nih sama si pria ini, muncul tuh si makhluk itu Nat, Moy. Makhluknya bentuknya apa sih, Bi? Bentuknya tuh tinggi besar, rambutnya gimbal, bajunya putih semua.
matanya merah nyala, kukunya panjang dan berbulu. Anjing kayak siluman ya. Genderuwo. Iya, jadi kayak siluman genderuwo gitu. Kayak lu bayangin jual istri lu sendiri gitu ya, buat berhubungan sama makhluk yang bentukannya kayak tadi. Gila. Tapi gilanya bini juga mau sih Itu masalahnya. dia. Itu kayaknya dilema juga ya, antara memang ada takutnya juga, cuman kepepet banget juga. Ya. Jadi ya mau gimana gitu. Udah singkat cerita tuh selesai ritualnya, dia udah ya melakukan hubungan seksual sama si makhluk ini. Udah selesai, Danti sama Nanang ketemu, mereka berdua pulanglah ke rumah. Selang 1 malam turun itu duit Nat, Moy. Langsung Tiba-tiba aja. tiba-tiba bener-bener di dalam rumah mereka yang kecil banget itu, tiba-tiba ada peti mati. Pas dibuka isinya itu penuh duit semua. Gila. Lu bayangin kalau ada peti mati nih ya, kayak ukurannya 1x2 meter ya, buat mayat gitu. Ya. Nah itu isinya duit semua. Lu pernah megang duit cash banyak gak sih? Ya sebanyak-banyaknya juga nggak sebanyak sedalam peti mati itu sih Iya. masalahnya. Itu dia, makanya kayak lu bayangin aja nih, misalkan satu ransel itu kayak mungkin 100 juta gitu ya. Iya. Itu baru satu ransel, gimana satu peti kan? Iya. Anjing miliaran dapat kali ya. Itu dia, makanya banyak banget, sebanyak itu. Dan gak sampai situ aja ternyata. Kayak ternyata ada konsekuensi dari apa yang udah mereka lakukan ini. Nah, si Danti itu ternyata dia kan udah berhubungan seksual sama si setan ini kan, sama si jin iblis ini ya. Ternyata dari point of view si setannya, itu tuh Danti ini udah dipersunting sama setan ini. Hah? Jadi setan ini tuh udah jadiin Danti istrinya dia, Iya, dalam tanda iya. kutip gitu ya. Wow. Dan ya lu tahu kan kalau misalkan udah makhluk kayak gitu, perjanjiannya udah di luar logika kita ya. Iya. Ya. Mereka udah punya tata cara mainnya mereka sendiri. Kayak kalau mau dibayar pakai apa juga tergantung maunya mereka gitu kan. Dan dari situ Nanang udah nggak bisa lagi tuh, udah nggak boleh berhubungan sama istrinya lagi, Sama sekali. sama sekali. Padahal istri sahnya tuh ya Nanang kan? Bener, di dunia nyata ya. Cuman kalau menurut si makhluk ini, yang gue juga nggak bisa kasih tahu namanya karena temen gue juga nggak kasih tahu, dia emang ya udah di mata gue istri gue tuh dia. Lu udah nggak boleh nyentuh dia lagi. Kayak udah diklaim sama si makhluk halus itu ya. Itu udah kayak bener-bener parah banget. Dan tapi ya untungnya mereka dapat si duit yang banyak banget ini. Mereka jadi kaya raya Nat, Moy. Kayak anaknya mau beli apa diikutin, anaknya mau apa semua dibeliin. Dan itu gak cuman sekali si Danti ini berhubungan seksual sama si setan ini. Itu berkali-kali, sampai udah ketiga kalinya. Berarti duitnya dapat lagi. Dapat lagi. Pokoknya tiap si mereka melakukan ritual itu, muncul tuh duit 1 peti penuh di dalam rumahnya mereka. Dan sampai 3 kali akhirnya Danti bilang udah nggak mau lagi, udah cukup, nggak mau lagi. Kayak ya udah gue udah nggak mau lagi nih berhubungan seksual sama setan ini, ngelakuin ritual ini, gue udah nggak mau. Dan dia udah merasa ya udah, tujuan awal kita kan biar kaya gitu ya, Iya. punya duit banyak. Udah nih udah ada, dia mau berhenti aja. Dan udah nggak pernah lagi nih si Nanang sama Danti ke tempat itu, tempat sakral yang nyetubuhin istrinya itu kan. Mereka berdua nggak balik lagi ke situ. Nah dari situ lama kelamaan Danti tuh jadi sakit-sakitan Nat, Muy. Tiba-tiba aja gitu. Awalnya Danti nih ya sakit-sakitan kayak demam, entah dari mana. Dan kalau ke dokter tuh juga ya diagnosisnya tuh kayak ya udah ini demam biasa, cuman gak sembuh-sembuh sakitnya. Ya karena kan sakitnya sakit dari alam sana gitu kan. Bukan yang emang sakit badan Iya, iya. gitu ya. Iya. Dan lama-lama setelah Danti sakit, ternyata anak-anaknya juga ikutan sakit. Nanang pun juga ikut, jadi kayak satu keluarga tuh sakit Sakit. gitu loh. Oh. Balik lagi lah Danti sama Nanang ke temennya si Nanang ini, nanya, ini kenapa nih keluarga gua, kenapa bisa jadi punya penyakit aneh gini nih, satu keluarga bahkan, Iya. gitu kan. Terus ternyata kalau kata si temennya Nanang ini, ya itu gara-gara mereka nggak ngelakuin apa yang harus dilakukan, ritual itu. Karena ternyata ya sebagaimana kalau misalkan manusia berjanji dengan setan atau makhluk halus ya, sekalinya mulai udah susah banget keluar, udah nggak bisa menghentikan perjanjian itu gitu loh. Jadi udah nggak bisa diselesain tuh. Mereka nggak bisa semena-mena bilang, oh gue nggak mau lagi, gue udah selesai gitu. Nggak segampang itu. Anjir. Coba dinego-nego dengan ilmunya si temennya Nanang ini sama si Mardi gitu ya, tetap nggak bisa juga gitu. Nego sampai ujung-ujungnya akhirnya si Mardi ini bilang, oke, bisa nih dinego. Tapi ada satu hal, ada satu kondisinya, yang mana
si setan ini, si makhluk ini, dia minta ke Nanang sama Danti, anaknya yang paling mereka sayang itu dikasih ke setan ini. Buat Bukan buat dinikahin ya, tapi buat diambil nyawanya, Oh. diambil sukmanya gitu sebagai gantinya. Hah. Karena ya dari kacamata si makhluk ini, dia ngerasa, wah lu udah ngambil istri gua, harus ada sesuatu yang diganti nih buat gua nih. Akhirnya udah, mau nggak mau, ya anaknya diambil sebagai gantinya gitu. Cuman ya gimana ya, maksudnya Nanang sama Danti juga nggak rela dong anaknya diminta gitu kan. Ya mereka juga mau kaya gara-gara buat anak-anak gue juga kan. Iya. Ya udah didiemin aja tuh permintaannya si setan ini. Nggak diapa-apain lah, kayak gue nggak mau ngasih anak gue lah. Ya. Didiemin. Tapi lama kelamaan satu persatu nih barang-barang mereka yang ada di rumah itu tuh banyak yang hilang. Hah, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kayak barang-barang yang dibeli dari duit gaib ini tuh suka pada hilang entah kemana. Iya. Dan yang makin parah, ternyata anaknya kan banyak ya, si Danti sama si Nanang ini ya. Ada 4 kan. 4. Iya. Nah, satu anaknya tuh kecelakaan naik motor, dan motor yang dibeli tuh pakai duit gaib kan, itu rusak. Anaknya kecelakaan, mati anaknya. Pokoknya Mati parah banget deh. langsung. Satu anaknya mati. Diambil dong itu berarti, Bi. Sebenarnya nggak diambil karena kan dia permintaannya, dia minta sukmanya dan harus ada ritualnya kan. Iya. Cuman karena nggak dilaksanain, jadinya kayak barang-barangnya hilang. Ada yang rusak juga. Anaknya juga kena imbasnya juga gitu loh, gara-gara kelakuan orang tuanya ini. Jir. Dan sampai akhirnya itu kan baru satu anaknya ya. Anaknya ada 4 kan. Satu persatu tuh anaknya mati. Semuanya mati akhirnya. Nggak semuanya. Sampai sisa ada satu anaknya mereka nih. Dan akhirnya anaknya yang tinggal satu ini, karena tahu kelakuan bapak sama ibunya kayak gitu, anaknya cabut dari rumah. Kabur gitu ya. Kabur kayak, wah bapak sama gue nggak bener nih. Akhirnya dia cabut dari rumah. Kasian banget kan. Padahal ya Danti sama Nanang tuh ngelakuin itu buat anaknya sendiri kan. Cuman anaknya ngeliat, wah bokap nyokap gue nggak bener nih kelakuannya. Akhirnya dia cabut sendiri. Dan bahkan sampai sekarang nih ya, kata temen gue, dia bilang mereka berdua nih, si Danti sama Nanang itu masih hidup. Masih di tahun 2023 ini ya. Mereka masih hidup. Cuman mereka hidup cuma berdua doang. Anak-anaknya. Anak-anaknya yang satu Yang tadi, yang meninggal tinggal satu kan? tadi, ya udah pada meninggal. Dan yang tinggal satu tadi udah cabut. Bener-bener gak pernah balik lagi. Nggak pernah mau lagi ngelihat orang tuanya yang kayak gitu, yang ya menurut anaknya kelakuan orang tuanya nggak benar gitu loh. Iya. Dan duit mereka yang masih banyak itu tetap ada sebenarnya, tapi nggak bisa dipakai buat beli apa-apa karena Kenapa? percuma. Kalau misalkan beli barang pakai duit itu pasti barangnya rusak atau nanti hilang. Beli makanan juga gitu. Mereka beli makanan pakai duit gaib ini, mereka bisa sakit kayak orang keracunan gitu loh. Oh. Akhirnya udah balik lagi tuh mereka berdua hidup merana sengsara. Tapi ya sekarang cuma berdua aja tanpa anak-anak mereka. Gila. Anjing, berarti semua perjalanan mereka yang maksudnya emang buat menghidupin keluarganya ya, jadi apes juga ujung-ujungnya ya. Itu dia, makanya kayak ya lu udah putus asa banget, tiba-tiba ketemu satu cara yang kepepet lah ya. Iya. Tapi ya yang namanya berjanji dengan makhluk-makhluk gaib emang gak pernah berujung baik sih setahu gue. Iya.